terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1. Kami mencoba melakukan praktik keterampilan coaching dengan model Tirta. Adapun susunannya, coach adalah Ibu Darnyanti, saya sendiri, dan Kuci adalah Pak Pande. Berikut ilustrasinya adalah rekan guru bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya. Dia dianggap tidak maksimal dalam tugasnya sebagai kepala sekolah bidang kurikulum untuk memberikan bimbingan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah perihal penyelesaian aktivitas IKM yang ada pada portal Merdeka Belajar. Dia tidak terima dengan pernyataan kepala sekolahnya sehingga dia beralasan bahwa sudah melakukan yang terbaik dan memberikan pendampingan kepada rekan-rekan guru di sekolahnya. Nah, bagaimana menyikapinya? Baiklah, berikut ini adalah demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dar. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Boleh saya minta waktunya, Ibu? Boleh, Pak. Ya, saya ingin bercerita, Ibu. Ada kejadian yang saya alami di sekolah saya. Baik, Pak. Bapak ingin ceritakan tentang apa? Begini, Bu. Jadi tadi di sekolah saya dikomplain ya. Ada teguran dari kepala sekolah bahwa saya tidak maksimal dalam memberdayakan teman-teman karena saya diamanahkan sebagai Wakasek kurikulum. Nah, oleh karena itu saya merasa tidak nyaman, Ibu, dengan pernyataan dari kepala sekolah bahwa saya tidak melaksanakan amanah secara maksimal. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik dengan melakukan pendampingan, pengimbasan kepada rekan-rekan, tapi rekan-rekan belum maksimal dalam memahami dan mengerjakan aktivitas-aktivitas IKM pada portal Merdeka Mengajar. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan kepala sekolah mengeluarkan pernyataan yang membuat Bapak tidak nyaman? Jadi begini, Bu, saya sudah memberi dorongan ya kan, dan semangat kepada rekan-rekan di sekolah. Ya, tetapi ternyata belum maksimal, Ibu. Mungkin ketidakmaksimalan itulah yang membuat ada pernyataan-pernyataan negatif dari kepala sekolah. Apakah itu pernyataan itu benar atau tidak, saya belum memahami secara jelas. Begitu ya, Pak. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak sudah membimbing rekan-rekan Bapak, dan dengan cara apa yang Bapak sudah lakukan? Saya merasa nyaman, Ibu, tenang ya ketika sudah membimbing teman-teman karena memang saya suka berbagi ya, berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, jadi yang saya lakukan adalah mendampingi secara individu, artinya secara face to face menghadapi teman-teman untuk memahami konsep daripada IKM dan bagaimana menyelesaikan aktivitas di portal Merdeka Mengajar, seperti itu, Ibu. Kalau boleh tahu, Pak, pada saat pendampingan Bapak menggunakan pendekatan seperti apa, Pak? Saya melakukan pendekatan yang saya lakukan adalah melakukan tutor sebaya, Ibu, atau bagaimana melakukan komunikasi yang baik dengan rekan, seperti itu. Jadi saya mendampingi mereka, apa masalah mereka, saya menekankan memang yang menjadi permasalahan adalah teman-teman saya ini tidak sepenuhnya menguasai teknologi, seperti itu. Jadi memang butuh yang ekstra untuk melatih mereka, Ibu. Oh, seperti itu ya, Pak. Kalau menurut Bapak, apakah menggunakan sistem tutor sebaya itu dapat meningkatkan semangat rekan-rekan untuk menyelesaikan aktivitas belajar pada PPM-nya, Pak? Kalau menurut saya, Bu, itu metode yang saya lakukan sangat baik. Dan saya sudah melakukan itu dan teman-teman juga senang dengan metode itu karena mereka
suka juga berkolaborasi seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat maksimal sekali untuk diterapkan dengan teman-teman seperti itu. Wah, kalau itu Pak, saya sangat setuju dengan Bapak. Pendekatan yang Bapak lakukan sudah baik. Semakin sering Bapak lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Ibu, saya merencanakan untuk menghadap kepala sekolah dan menanyakan detail pernyataan beliau, dan saya akan menyampaikan juga apa yang sudah saya lakukan, karena kemungkinan bisa saja ada miskomunikasi di antara kami seperti itu Ibu. Jadi kami mau menerangkan bahwa saya sudah melakukan kegiatan pengimbasan, tentu belum maksimal dan saya akan selalu berkolaborasi ke depannya, malah membuat sebuah jadwal seperti itu. Kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Pak? Begini Bu, jadi saya akan menyampaikan bahwa pembelajaran yang saya penampingan yang saya lakukan itu sudah saya lakukan, dan saya akan melakukan atau pembentukan KKG mini di sekolah Ibu, seperti itu. Wah, rencana Bapak bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Dan kalau boleh tahu Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Jadi begini Bu, saya berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi dengan teman-teman dan terus melanjutkan KKG mini di sekolah untuk meningkatkan kolaborasi dan pemahaman tentang Merdeka Belajar Ibu. Begitu ya Pak. Bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang Ibu telah berikan kepada saya. Semoga kita menjadi guru yang luar biasa, yang hebat, yang dapat bermanfaat bagi teman-teman dan murid ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1. Kami akan coba melakukan praktik keterampilan coaching dengan model Tirta. Adapun susunannya, coach adalah Pak Pande dan Kuci adalah saya sendiri, Ibu Darnianti. Ilustrasi kasusnya yaitu ada rekan seorang coach bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi. Ia mengajar tanpa pengawas keberatan karena rekan guru tersebut mengajar tanpa buku teks. Rekan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal yang itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Berikut ilustrasinya. Assalamualaikum Pak Pande, bolehkah saya meminta waktunya? Ibu. Ya, baik Ibu, silakan. Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi pengawas tadi. Baiklah Bu, seperti apa kejadian Bu? Bisa diceritakan? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat saya disupervisi yang sedang mengajar. Pengawas sekolah protes karena saya tidak memakai buku teks dalam pembelajaran. Saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun
tidak menggunakan buku teks. Tetapi pengawas nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal yang saya alami kepada kepala sekolah, Pak. Oh iya, iya, iya. Oh begitu Bu ya. Jadi kira-kira hambatan apa Bu yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Sebenarnya Pak, saya tidak ada hambatan. Cuma saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan saya memiliki alasan bahwa materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, Pak. Jadi apa Ibu kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran atau mungkin ada metode yang lain seperti itu? Sebenarnya Pak, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mengajar saya, Pak. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Ibu? Sebenarnya Pak, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan artikel-artikel ilmiah, Pak. Apakah saat Ibu menggunakan buku teks itu ada hal-hal yang menghambat pemahaman mungkin muridnya atau murid kurang bereksplorasi mungkin Ibu atau seperti apa Ibu? Sebenarnya Pak, kalau dipikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajarannya, Pak. Oh iya Ibu. Jadi saya setuju dengan Ibu ya, semua bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran ya, sumber belajar. Intinya begini, semakin banyak kita menggunakan sumber belajar itu semakin baik Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Rencananya Pak, saya pikir-pikir saya akan menghadap ke kepala sekolah, terus menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas termasuk kepala sekolah, dan kalau perlu saya akan bertemu langsung dengan pengawas Pak untuk meminta maaf agar masalah tersebut tidak berkepanjangan Pak. Ya, jadi apa yang Ibu sampaikan nanti kalau bertemu dengan pengawas atau menghadap pengawas? Saya akan mengatakan Pak bahwa saya akan mulai sekarang saya akan berusaha mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya buku teks, internet dan video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Baik Ibu, bagus sekali rencana Ibu ya. Semoga dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Apa komen Ibu Bu terhadap rencana Ibu nantinya? Sebenarnya Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid, Pak. Wah, bagus sekali Bu, rencana Ibu mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin.